Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-18 tentang ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bahwasanya penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ya, sebab utama seorang kaum dahulu meninggalkan agama mereka adalah karena sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya. Tahu bahwasanya sebagaimana kita dalam berdakwah kita memiliki tahapan-tahapan, maka iblis juga ketika berdakwah menuju kepada kesyirikan juga melalui tahapan-tahapan, melalui proses ya. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam kisah awal bagaimana sebab kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Iblis juga memiliki program, memiliki tahapan. Ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna iblis wada'a asyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengirim anak buahnya untuk menggoda. Fa'adhamuhum adnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari anak buahnya adalah yang paling besar fitnahnya. Wa yaji'u ahaduhum. Kemudian akhirnya mereka mulai laporan, wahai iblis kami sudah begini, kami sudah begini, kami sudah begini. Intinya sebagaimana para anbiya mereka berjuang dalam berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga iblis dan anak buahnya mereka juga berjuang untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Di antara sarana yang sering digunakan iblis untuk menjerumuskan orang dalam kesyirikan dan ini sering berhasil adalah sarana al-ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim dalam pengkultusan terhadap orang-orang saleh, ya. Kita lihat secara sederhana bahwasanya kesyirikan yang terjadi di alam semesta ya rata-rata adalah kembali kepada pengkultusan terhadap orang saleh. Ya, secara sederhana kita sampaikan contoh orang yang menyembah Nabi Isa. Kenapa? Karena mengkultuskan Nabi Isa yang berlebih-lebihan. Dan ini orang saleh. Demikian juga kenapa orang menyembah Uzair? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Kenapa mereka menganggap Uzair putra Allah? Karena berlebih-lebihan kepada orang saleh. Sehingga akhirnya mengangkat Uzair sebagai orang saleh dan diangkat sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita lihat misalnya kaum Nabi Nuh sebagaimana kita jelaskan. Mereka ternyata menyembah berhala-berhala ya. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh rata-rata adalah orang-orang saleh yang dikultuskan akhirnya disembah. Disembah ya. Demikian juga kita orang menyembah Husain zaman sekarang, orang Syiah menyembah Husain. Ya Husain, ya Husain, labbaik ya Husain. Ya Fatimah, ya Fatimah. Kenapa? Karena Husain orang saleh. Fatimah juga orang saleh. Demikian juga kalau kita lihat kepada agama lain seperti yang menyembah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama kalau kita baca sejarah biografinya bukanlah sesuatu yang bisa, dia bukan pencipta, dia bukan menciptakan alam, dia menciptakan hewan, menciptakan burung, tidak benar disebutkan dalam biografinya dia mencipta. Dia bukan Tuhan. Alam sudah ada sebelum dia ada. Kemudian ketika dia ada, kemudian dia orang yang bijak, yang saleh, diikuti oleh anak murid-muridnya, akhirnya sekarang disembah. Disembah ya. Jadi pengkultusan ini adalah sumber utama menjerumuskan orang-orang dalam kesyirikan ya. Makanya kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam mengambil tindakan preventif. Semua tindakan-tindakan yang bisa mengarahkan kepada pengkultusan dan akhirnya merupakan sarana kepada kesyirikan maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh masalah kuburan, Rasulullah sallallahu melarang kuburan ditinggikan, Rasulullah sallallahu melarang kuburan untuk ditulis, diberi lampu, diberi penerangan.
melarang untuk beribadah di kuburan, melarang kuburan di orang salat menghadap kuburan, melarang masjid dibangun di atas kuburan. Ini semua tidak lain adalah untuk tindakan preventif agar tidak terjadi pengkultusan terhadap penghuni kubur dan lama-lama akhirnya disembah. Ini mukaddimah yang intisari daripada bab yang akan kita bahas, bahwasanya sebab utama Bani Adam kufur kepada Allah, terjerumus dalam kesyirikan, meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan beberapa dalil, di antaranya dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian ekstrim berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian mengucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Isa bin Maryam itu hanyalah seorang rasul. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Isa itu adalah Allah ciptakan dengan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dengan kun fayakun, dan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi di antara kaum yang pernah terjerumus dalam kesyirikan adalah ahlul kitab, karena sifat gulu, ya, sifat al-gulu. Jadi al-gulu itu berlebih-lebihan, pengkultusan, ya, terhadap orang soleh, sebab kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ahlul kitab maksudnya ada dua, yaitu al-Yahud dan An-Nasara, Yahudi dan Nasara. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena mereka pernah diturunkan kepada mereka Alkitab, ya. Yahudi maksudnya diturunkan kepada mereka Taurat, dan Nasara pernah diturunkan kepada mereka Injil. Allah memanggil mereka dengan istilah ahlul kitab. Kata sebagian ulama, sebagai bentuk sindiran kepada mereka agar mereka kembali kepada ajaran yang benar. Mereka dahulu memiliki Taurat dan mereka memiliki Injil, tapi mereka rubah isi dari Taurat dan Injil tersebut. Ya ahlal kitabi la taghlu, perhatikan, jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apa sikap berlebih-lebihan orang Yahudi? Ya, orang Yahudi berlebih-lebihan adalah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Uzair adalah putra Allah. Nasara mengatakan adalah Al-Masih Isa alaihissalam adalah putra Allah. Tentunya untuk masalah Nasara mereka ada beberapa mazhab, tapi yang terkenal mereka mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah, ya. Tapi sebenarnya orang Nasara ada Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada tiga model Nasara, ya. Nasara yang pertama yang menganggap, yang menyatakan Allah adalah Isa. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang berkata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Allah adalah Isa. Ini pendapat, ya, di antara perkataan orang Nasara, ya. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya, ya, Isa adalah satu dari yang tiga.
Trinitas maksudnya. Yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Tuhan Ruhul Kudus. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kafara alladhina qalu, ya, inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ya. Sungguh kafir yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi ini yang mereka bilang bahwasanya satu Tuhan tapi tiga oknum. Adapun yang ketiga di kalangan Nasara adalah mengatakan Isa adalah putra Allah. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Dalam surat Maryam mereka menyatakan, mereka berkata Allah punya anak. Mereka berkata Allah punya anak. Ya. Inilah gulu yang terdapat pada Yahudi maupun Nasara. Dan Allah isyaratkan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, kata Allah, yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara berkata Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim, itulah perkataan mereka dari mulut-mulut mereka. Yudahi'una qalladzina min kafaru min qabl. Mereka menyerupai perkataan orang-orang musyrik sebelumnya, ya. Jadi ternyata yang mengatakan Allah punya anak ada tiga kelompok. Yahudi, Uzair mengatakan Uzair adalah putra Allah, kata Yahudi. Nasara mengatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah. Kaum musyrikin mereka mengatakan bahwasanya al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Dan menyatakan Allah punya Tuhan, punya anak itu sudah bukan perkara yang baru. Kalau kita baca sejarah Yunani kuno, bukan Yunani. Ketika mereka berbicara tentang ketuhanan, tentang dewa-dewa mereka tinggal di Gunung Olympus misalnya, mereka mengatakan bahwasanya dewa-dewa punya anak, ya. Seperti mereka mengatakan misalnya Hercules adalah putra dewa Zeus dan macam-macam, ya. Dan macam-macam. Inilah bentuk dari gulu, yaitu bentuk pengkultusan terhadap makhluk sehingga diangkat derajatnya sampai pada derajat Tuhan. Di antaranya mengatakan bahwasanya Tuhan punya anak. Tentunya kalau Tuhan punya anak repot, berarti anak tersebut sama seperti Tuhan, ya. Jika Tuhan punya anak, gampangannya, jika Tuhan punya anak, maka anak tersebut seperti bapaknya. Sudah jelas itu. Berarti kalau seperti bapaknya, berarti Tuhan tidak esa lagi.
Nanti lama-lama punya cucu, punya macam-macam. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani walad." Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Di antara satu tafsiran. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah jika Ar-Rahman punya anak, yaitu Allah, maka aku yang pertama yang akan menyembahnya. Akan menyembah anak tersebut. Ini di antara salah satu tafsir. Tentu ada tafsir yang lain. Tapi di antara tafsir ini, kenapa? Karena anak akan mengambil hukum bapak. Ini keturunan bapaknya kok. Makanya Allah tutup itu semua. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Jadi Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun setara dengan Allah, karena konsekuensi dari Allah punya anak berarti Allah tidak esa lagi, dan ada yang sama dengan Allah. Sebagaimana Allah berhak disembah, sang anak juga berhak untuk disembah. Ya, ini adalah larangan Allah kepada orang-orang Yahudi, Nasara, di mana mereka melakukan gulu, yaitu ekstrim atau pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Mungkin coba kurang besar ya, di foto. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya yang dijadikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam surat Nuh ayat 23 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Kita tulis ayatnya ya. Sekarang kesyirikan pada kaum Nuh. Pada kaum Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Ya, dalam surat Nuh ayat 23 ya. Ini ayat menjelaskan tentang kisah awal terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Allah berfirman, wa qalu ya, mereka berkata. Mereka di sini maksudnya adalah pembesar-pembesar kaum Nuh. Mereka saling memerintahkan. Apa perkataan mereka? La tadharunna alihatakum. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan kalian. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa sembahan mereka? Wala tadharunna wad. Ini wad. Ini sembahan mereka yang pertama. Wad. Suwa. Sembahan mereka yang kedua. Ya'uq. Sembahan mereka yang ketiga. Yaguth, kemudian Ya'uq yang keempat. Nasr yang kelima. Ini lima orang-orang soleh. Jadi mereka saling menasihati ya. Dan ini diantara sifat bukan cuma kita yang bersabar dalam menyuruh kepada kebenaran, tetapi dai-dai kesesatan juga mereka bersabar. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Maka bergeraklah pembesar-pembesar mereka dan mereka berkata, "Animshu wasbiru," berjalanlah dan bersabarlah kalian ala alihatikum. Bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka saling menasihati. Demikian dalam surat Al-Furqan bahwasanya orang-orang musyrikin berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarta alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin berkata, "In kana la yudhilluna an alihatina." Hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Muhammad ini hampir menggelincirkan kita, menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna alaiha, kalau bukan kita bersabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kita. Jadi
Jangan kita sangka hanya orang-orang beriman yang sabar dalam berdakwah. Mereka juga bersabar. Mereka juga berjuang. Mereka juga berinfak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berjuang, mereka juga berdoa, mereka juga pergi hutan belantara. Mereka juga saling berwasiat untuk tegar dalam kesyirikan. Ya, ini contohnya. Kaum Nabi Nuh mengatakan, "La tadharunna alihatakum." Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan kalian. Tetaplah tegarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Mengesankan bahwasanya kita harus bela Tuhan-Tuhan kita, ya. Kita harus bela sembahan-sembahan kita, ya, seperti itu. Makanya ada namanya jihad fisabilillah, ada jihad fisabilillah syaitan. Ya. Jihad di jalan Allah, jihad di jalan syaitan, ya. Ada kaum yang bela tauhid, ada kaum yang bela kesyirikan. Dan inilah demikian dalam kehidupan dunia ini adanya pertikaian hak dan batil sampai hari kiamat, enggak akan pernah selesai. Ada orang-orang menyuruh kepada tauhid, orang menyuruh kepada kesyirikan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Di sini bagaimana pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh mereka saling berwasiat dan mereka menasihati kepada kaumnya untuk tidak meninggalkan sembahan-sembahan mereka ini. Siapakah 5 orang-orang soleh ini? Ini dijelaskan. Siapakah mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Kata Ibnu Abbas, mereka ini 5 orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh, yaitu sebelum Nabi Nuh diutus. Mereka ini adalah orang-orang saleh. Falamma matu, tatkala mereka meninggal dunia, ini orang-orang saleh, rajin-rajin beribadah, rajin berzikir. Auha syaitan, ya, ila qaumihim anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba. Datang syaitan dan syaitan tidak langsung menyuruh kepada kesyirikan, tapi syaitan pelan-pelan syaitan menyuruh mereka untuk membangun patung-patung, ya, sebagai untuk mengingat mereka, untuk memotivasi mereka dengan dibangun patung tersebut, ingat tentang jasa mereka, bagaimana dakwah mereka, di antaranya termotivasi untuk melakukan ibadah. Ini pertama kali. Jadi syaitan tidak langsung menyuruh bangun patung sembah mereka. Kalau seperti itu tidak akan. Kenapa? Karena ilmu tauhid masih tersebar. Caranya pertama dengan berbuat bid'ah. Bertahap. Saya bilang tadi, kenapa? Bukan cuma kita yang berdakwah dengan bertahap. Syaitan pun berdakwah bertahap. Bukan cara para anbiya, para nabi yang berdakwah dengan tahap. Iblis pun berdakwah dengan bertahap. Pertama kali tidak langsung suruh disembah, tapi caranya disuruh bikin patung. Wasammuhum bi asma'ihim. Dan namakan patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tadi. Dibuatlah patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Kemudian patung tersebut dibuat di tempat majelis mereka biasanya, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah, pas. Dan tidak disembah sama sekali. Falam tu'bad, ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika akhirnya orang-orang yang membangun patung pertama kali tadi, yang niatnya untuk sebagai zikra, sebagai kenangan, sebagai motivasi, ya, ternyata mereka meninggal, muncullah cucu-cucu mereka yang tidak paham tentang awal tujuan pembangunan patung-patung ini. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ilmu tauhid dilupakan, fa ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya, jadi tentang proses, ya. Proses syaitan dalam menggelincirkan manusia. Ya, dengan pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Orang soleh. Oleh karenanya, hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasanya awal kesyirikan terjadi di alam semesta gara-gara al-ghulu fis salihin. Berlebihan dalam orang soleh. Dan inilah kesyirikan yang pertama kali. Ini adalah sejarah kesyirikan yang pertama kali di alam semesta. Sejarah kesyirikan pertama kali di alam semesta. Di alam semesta. Jadi dalam riwayat kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, baina Adam wa Nuh asyrat qurun, antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, tapi tidak ada kesyirikan. Terjadi pembunuhan, mungkin terjadi kemaksiatan, terjadi mungkin kezaliman, tapi belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh. Sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang-orang saleh.
Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Yang perhatikan bagaimana setan ketika menjerumuskan manusia tidak langsung tapi dengan tahapan. Dan setan bersabar. Itu generasi yang bangun patung-patung untuk dijadikan motivasi, dijadikan zikrayat, kenangan. Nunggu mereka meninggal ini lama, tapi setan tidak buru-buru, tidak gerasa-gerusu, setan sabar. Setan apa? Sabar. Mungkin mereka 40 tahun lagi baru meninggal semuanya. Satu generasi 50 tahun lagi atau 60 tahun apalagi zaman dahulu. Mungkin umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Seandainya generasi tersebut umurnya sampai 200 tahun, 300 tahun, setan sabar. Yang penting generasi tersebut semuanya mati. Setelah generasi tersebut mati, tidak ada lagi dakwah tauhid, ilmu wanusial ilmu dilupakan. Akhirnya setan datang lagi. Mengatakan bahwasanya patung-patung ini dulu disembah dan moyang kalian dengan menyembah patung-patung ini terjadi demikian. Ketika tidak ada ilmu yang mengingatkan, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ketika patung-patung tersebut disembah, baru diutus Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus di atas muka bumi karena terjadi kesyirikan. Sebenarnya dalam hadis syafaat al-uzma, ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta untuk syafaat, Nabi Adam menolak. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kalian kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat dari Nabi Nuh. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahli al-ardi wa sammaka abdan syakura." Sammaka Allah abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni muka bumi. Karena di zaman Nabi Nuh lah terjadi pertama kali kesyirikan. Wa sammaka Allah abdan syakura, Allah menamakan engkau sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya, lihatlah di sini. Ini dalil bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kembali kepada pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Maka hati-hati, jangan kita menganggap remeh tentang pengkultusan terhadap orang soleh. Manusia ini punya potensi untuk mengkultuskan orang soleh. Punya potensi. Kagum terhadap orang soleh. Apalagi orang soleh tersebut sudah meninggal, lebih lagi dikagumi. Kalau masih hidup sudah dikultuskan, apalagi setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia. Oleh karenanya tadi saya sebutkan, ya, kita sebutkan ya, contoh-contoh pengkultusan yang mengakibatkan syirik, mengantarkan kepada syirik, mengantarkan kepada penyembahan. Tadi sudah kita sebut pertama kaum Nuh. Tadi ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya, kemudian kita sebut tadi Yahudi dengan Uzair, ya. Kalau Nuh tadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, dikultuskan. Yahudi. Kemudian Nasara. Nasara adalah Nabi Isa. Al-Masih, Nabi Isa. Kemudian juga Bunda Maria. Maria juga disembah. Saya lihat zaman sekarang ada yang membuat patung Bunda Maria dan disembah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ya. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Isa alaihissalam kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat jujur, kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya tidak pantas untuk disembah. Ya. Tapi akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan terhadap Nabi Isa, ya, dan pengkultusan terhadap Maria disembah akhirnya. Di antara contoh penyembahan terhadap orang soleh, seperti tadi kita katakan, kaum musyrikin. Di antaranya mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Di antara juga kaum musyrikin, selain menyembah malaikat, mereka juga ada Uzair, ya. Kaum musyrikin juga, bukan Uzair, ada namanya
kaum musyrikin mereka selain Lata dan Uzza, Lata ya. Contohnya adalah Lata. Lata ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata ini dahulu suka membagi-bagi adonan makanan dibagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka dibangunlah patung di kuburannya. Lata orang soleh. Lata orang soleh akhirnya disembah. Kalau kita bicara umat yang lain seperti siapa? Seperti Buddha. Ya. Buddha yang menyembah Siddhartha Gautama yang dia akhirnya pada asalnya dia bukan Tuhan. Ya. Saya enggak tahu Konghucu atau yang lain, saya Allah alam. Tapi intinya ini semua menunjukkan ya bahwasanya pengkultusan terhadap orang-orang soleh itu sebab mereka disembah. Sebab mereka disembah ya. Karenanya Nabi SAW melarang seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya kita tambahkan di sini bisa juga ya. Orang-orang yang menyembah Nabi. Sebagian kaum muslimin yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Yang menyembah Nabi. Menyembah Nabi artinya berdoa kepada Nabi SAW. Minta kepada Nabi SAW. Istighosah kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Demikian juga yang menyembah wali-wali. Kita boleh tambahkan lagi. Yang beristighosah kepada para wali. Ini juga adalah bentuk penyembahan terhadap mereka. Berdoa kepada para wali. Ini semua karena berkaitan dengan pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW atau dalil ketiga, kata Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. La tutruni kama atratin nasara. Ya. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan berlebih-lebihan kepadaku. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ekstrim. Berlebihan kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa. Ya. Sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa. Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku ini hanya hamba. Aku hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya ingin menyampaikan poin di sini bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang hamba. Ya. Rasulullah seorang hamba. Rasulullah seorang Rasul, tapi dia seorang hamba. Dia mengangkat masalah dia seorang hamba agar orang tidak menyembahnya, Kalau tidak ada potensi menyembah Nabi, ngapain Nabi ingatkan hal ini? Nabi ingatkan hal ini karena ada potensi penyembahan terhadap Nabi. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang Indonesia di Madinah mereka sujud ke arah kuburan Nabi. Saya lihat langsung ya. Entah mereka sembah Nabi atau tidak, atau sekedar penghormatan wallahu alam bisawab. Tapi saya dengan mata kepala saya sendiri. Ketika mereka di Madinah, mereka keluar, jadi misalnya ke depan ini arah kiblat, mereka keluar ke arah kiblat, mereka sujud kepada Nabi berlawanan dengan arah kiblat. Dan ini saya lihat sendiri. Sangat mungkin ya. Jadi kemudian banyak surat-surat dilemparkan di kuburan Nabi, permintaan-permintaan, permohonan banyak. Jadi potensi menyembah Nabi itu ada. Ya. Maka Nabi mengingatkan, jangan kalian berlebihan kepada aku karena aku adalah hanya seorang hamba. Apa bukti Nabi seorang hamba? Buktinya ya. Buktinya Nabi seorang hamba banyak ya. Perhatikan. Nabi sakit.
Nabi menikah seperti hamba yang lain. Nabi lupa. Nabi buang hajat. Nabi lapar. Nabi meninggal. Ya. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Yang lebih menunjukkan lagi, Nabi beribadah kepada Allah. Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang manusia. Ya, Nabi sakit, menikah, lupa, Nabi punya anak, ya. Punya anak istri. Ini menunjukkan Rasulullah SAW adalah manusia dan dia bukan Tuhan. Dan di antara yang mengagukan bahwasanya Nabi SAW adalah dia beribadah kepada Allah. Ini poin yang sangat penting. Dia sendiri beribadah kepada Allah. Bagaimana dia diibadahi? Makanya sebagian teman ada teman saya di Medan, dia masuk Islam gara-gara apa? Dia melihat gambar Nabi Isa alaihissalam pray in the garden, berdoa di kebun atau di taman, ya. Dia berpikir bagaimana Tuhan beribadah. Tuhan itu diibadahi, bukan beribadah. Dan Nabi Isa yang berkata, ya ini Abdullah atanil kitab wa ja'al nabiyya wa ja'al mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati. Dan Allah mewasiatkan aku untuk salat dan bayar zakat. Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Dan dalam perjanjian baru disebutkan bahwasanya Nabi Isa salat, Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Di antara ciri-ciri bahwasanya Muhammad adalah seorang manusia adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, bahkan salatnya luar biasa sampai kakinya bengkak. Kalau dia Tuhan, ngapain dia beribadah? Nah, Nabi Isa pun demikian, ya. Nabi Isa pun demikian. Maka seorang tidak boleh mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan sampai mengangkat derajat Nabi pada derajat Tuhan. Sebagaimana pernyataan salah seorang yang berlebih-lebihan, ya. Dia mengatakan, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat adalah kedermawananmu. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil qalam, ilmu lauhil mahfuz. Ini adalah berlebihan kepada Nabi, seakan-akan Nabi tahu ilmu gaib seluruhnya. Bahwasanya dunia dan seisinya adalah dari Nabi, akhirat seisinya adalah dari Nabi. Ini pengkultusan. Tidak benar, ini semua dari Allah. Seandainya ucapan tersebut ditujukan kepada Allah, sungguh tauhid yang sangat agung. Coba kita ganti maknanya. Seandainya kita mengatakan, wa inna min judika ya Allah ad-dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Allah, yaitu dunia dan akhirat. Wa min ulumika ya Allah, dan di antara ilmu wahai Allah, ilmu lauhil qalam, ilmu lauhil mahfuz. Maka tepat buat Allah. Tapi kalau digantikan buat Nabi, masalah. Kalau dunia dan akhirat adalah dari Nabi, dari Allah mana kalau begitu? Kalau ilmu lauhil mahfuz diketahui oleh Nabi, terus ya apa bedanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka juga berkata, ya akramal khalqi ma man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Mereka berkata, wahai manusia, makhluk termulia, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man liman aludhu bihi siwaka, siapa tempat aku berlindung selain engkau tatkala terjadi bencana yang menyeluruh, ya. Mungkin maksudnya hari akhirat, hari kiamat. Berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam takun fi ma'adi akhidhan biyadi, kalau kau tidak memegang tanganku pada hari kiamat kelak, fadlan karena baik hatimu atau karuniamu, wa illa faqul ya zallatal qadami, maka tergelincirlah atau binasalah aku, ya. Ini semua sikap berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tidak boleh demikian. Benar kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain, tapi kalau kita berlebihan kita bisa menjadikan Nabi pada derajat ketuhanan, dan itu tidak diperbolehkan. Dari sini kita tahu bahwasanya sikap ekstrim berlebihan adalah sebab menjerumuskan seorang dalam kesyirikan, ya. Terutama berlebihan kepada orang soleh. Maka seorang cinta kepada orang soleh, ya, menghormati orang soleh, tapi tidak boleh mengkultuskannya sampai pada derajat ketuhanan. Meyakini orang soleh tersebut mengetahui ini, mengetahui itu, bisa ini, bisa itu. Berlebihan ini
diperbolehkan. Dalil yang terakhir disebut oleh Syekh Abdul Wahab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fa innam ahlaka man kana qablakumul ghulu." Waspada kalian terhadap sifat ekstrim, sikap ekstrim, sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap ekstrim berlebih-lebihan. Di antaranya berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan tentang bahwasanya sifat ekstrim sebab menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Hendaknya kita jauhi, kita ingatkan sanak saudara kita, kerabat kita agar jangan berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kita mencintai orang saleh tapi jangan berlebih-lebihan. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.